serta bagaimana kita terus mengevaluasi praktek kedokteran kita demi memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Pada pembicara pertama ini saya akan perkenalkan, yaitu Budi Sampurna, spesialis forensik medical legal, SH, DFM, SPKP. Beliau ini sudah sangat terkenal dengan berbagai kegiatan, pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukor Kemenkes, kemudian pernah juga menjabat sebagai staf ahli Menteri Kesehatan RI, dan saat ini sebagai Guru Besar Tetap Ilmu Kedokteran Forensik dan Medical Legal di FKUI. Tanpa berpanjang lebar, mari kita dengarkan paparan dari pembicara pertama kita kepada Profesor Dr. Budi Sampurna, spesialis forensik medical legal konsultan, SH, DFM, SPKP. Kami persilakan. Terima kasih Dr. Ade, Ketua PDFI Pusat. Dan tentu saja Dr. Sari, Prof. Herkutanto, dan Bapak Ibu sekalian yang kebetulan sudah ada di dalam pembicaraan kita ini bersama-sama. Ya. Saya izin untuk menyampaikan, nah ini, baik, saya akan memulai langsung. Kita belajar dari malpraktek medis yang terjadi di Indonesia ya. Tapi cerita dimulai dari yang di luar dulu, karena ini cerita tentang patient safety yang dilaporkan sesuai dengan laporan tahun 2019 di WHO. Ya. Masih terlihat bahwa dari atas itu, paling atas terlihat bahwa di negara-negara berpenghasilan tinggi, ternyata diperkirakan 1 dari 10 pasien itu tercederai akibat pada waktu dia memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dan ternyata disebabkan oleh adverse event yang 50%-nya kurang lebih disebabkan oleh hal yang sebetulnya preventable, artinya dapat dicegah. Setiap tahun juga 134 juta adverse event terjadi di rumah sakit di negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah, oleh karena pelayanan yang tidak safe, tidak sesuai dengan keselamatan pasien. Dan ini mengakibatkan kematian 2,6 juta per tahunnya. Secara umum juga terlihat bahwa 4 dari 10 pasien tercederai di pelayanan primer dan juga di pelayanan rumah sakit outpatient, ya, di rawat jalan. Dan hampir mencapai 80% sebetulnya kejadian itu dapat dicegah. Jadi angka-angka ini bukan lebih bagus dari angka tahun 2000. Tetapi ternyata bahkan semakin lama kok semakin setidak-tidaknya tidak bergerak turun gitu ya. Nah, mengapa demikian? Mungkin praktek kedokteran ini disebabkan kita ilmu kita berdasarkan ilmu empiris yang semuanya probabilitas, sehingga hubungan dokter pasien berdasarkan upaya yang inspanens verbintenis, yang hanya upayanya yang diperjanjikan. Kedokteran juga berkembang sangat cepat sehingga baik ilmu maupun metode-metode barunya sehingga standarnya juga cepat berubah atau mungkin menjadi lebih dari satu standar. Selain itu, perkembangannya sedemikian kompleks dan sistemnya terpaut satu dengan yang lain dengan ketat, sehingga kalau kejadian kesalahan pada satu titik mudah sekali diikuti oleh kesalahan di titik lainnya. Ya. Mengapa terjadi demikian? Karena adanya spesialisasi, subspesialisasi, teknologi, dan interdependensi dari para baik orang maupun peralatannya. Sehingga keadaan ini semua mengakibatkan prone to accident, mudah terjadi kecelakaan. Nah, kita lihat risiko kedokteran memang banyak. Umumnya kita bagi dalam 2 kelompok. Yang satu adalah yang dapat dibayangkan sebelumnya dan yang tidak dapat. Yang di atas itu adalah yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya, sehingga teoritis kalau dia terjadi, ya emang nggak bisa dicegah karena
Kita belum pernah tahu tentang risiko seperti itu. Ya, yang bawah baru risiko yang sebetulnya sudah kita bisa bayangkan. Sebagian kita yakini risiko ini mau tidak mau akan terjadi pada situasi, waktu, dan tempat tertentu. Tetapi kita dapat kerjakan oleh karena kalau kita ikuti standar, maka risiko tadi menjadi seminimal mungkin kemungkinan terjadinya. Sedangkan risiko yang lain adalah risiko yang sebaiknya dihindari mestinya, ya, kecuali dalam keadaan memaksa. Kalau ini kemudian kita lakukan dan kurang melakukan tindakan-tindakan pencegahan, maka sangat mungkin terjadi masalah. Dan ini adalah gambaran ringkas saja bahwa adverse event adalah seperti ini, dan penyebabnya ada di sebelah di kirinya, ada yang preventable, ada yang unpreventable. Kalau yang preventable terjadi, maka itu adalah masalah, karena itu adalah berarti masalah hukum. Nah, ini juga memperlihatkan bagaimana bentuknya tadi. Medical error memang bisa terjadi, tetapi tidak semua medical error itu dapat mengakibatkan cedera. Sebaliknya juga sama, kita bisa melakukan kesalahan, pasien bisa mengalami cedera, tetapi tidak selalu cedera itu disebabkan oleh kesalahan. Jadi ini gambaran memperlihatkan bahwa ada adverse event yang disebabkan oleh medical error dan memang non-preventable. Itulah yang bermasalah, ya. Nah, ini adalah bagaimana negara Amerika, Kementerian Kesehatannya memperlihatkan bahwa kita kalau mengevaluasi ini yang mereka ajukan, ya. Sebelah kiri adalah yang sebetulnya preventable. Jadi kalau terjadi itu bermasalah hukum, ya. Sedangkan yang sebelah kanan itu yang tidak preventable. Itu kalau terjadi ya umumnya tidak menjadi masalah gitu. Dan yang kiri Anda bisa lihat itu apa aja sih sebetulnya yang masalah. Ada medical error, ada treatment yang substandar, ada monitoring yang tidak adekuat, penilaian yang tidak adekuat, treatment yang seharusnya diberikan tidak diberikan, macam-macam yang terjadi termasuk komunikasi yang buruk. Jadi termasuk di dalam sana. Nah, inilah yang di merah ini kalau terjadi maka dapat mengakibatkan masalah hukum. Nah, medical error kalau dilihat dari kontribusinya bisa kita lihat dia sebagai error yang laten, bisa error yang aktif. Mudah-mudahan kita bisa paham ini karena ini sudah tahun 1999 dikemukakannya oleh IOM, jadi mestinya kita sudah paham. Dan medical malpractice ini yang saya ingin anut adalah yang ini yang dikeluarkan oleh World Medical Association tahun 92, jadi yaitu kegagalan mematuhi standard of care, lack of skill atau negligence. Jadi yang mengakibatkan atau menjadi sebab langsung dari injury pada pasien tadi. Nah, saya tidak ingin menggunakan model yang ini, yang Black's Law Dictionary, karena ada misconduct nih tadi. Professional misconduct itu terlalu luas, ya, terlalu nanti jadi semua masuk ke sana, ya. Ini kalau yang di bawah ini jelas lalai mengakibatkan cedera atau kerugian, sedangkan yang misconduct inilah sebetulnya saya tidak ingin kita dilarikan ke sini yang namanya malpraktis, kemudian orang yang melakukan vaksinasi tanpa vaksinnya, membuat keterangan palsu dengan sengaja, melakukan fraud dengan sengaja, melakukan pelecehan seksual, memalsukan diagnosis atau terapinya, melakukan aborsi, eutanasia untuk uang, jual beli organ dan segala macam. Ini adalah betul-betul pidana. Tidak usah kita bahas ini sebagai malpraktek. Malpraktek adalah yang jelas sesuatu yang berkaitan dengan praktek kita. Orangnya berpraktek dengan baik, benar, tetapi kemudian ada permasalahan yang mengakibatkan kerugian atau cedera pada pasien. Nah, kita lihat di dalam praktek di Indonesia, karena kita belajarnya dari di Indonesia, kasus hukum pidana tentang malpraktek kedokteran ternyata nggak banyak sebetulnya. Mungkin juga ini di laporan dari sebuah penelitian orang, dia itu tidak tertulis namanya, mohon maaf.
Ini sebetulnya putusannya selama 2007 sampai 2021 ini kira-kira yang mulai terjadi saja sampai sekarang ini. 21 putusan pengadilan yang merupakan 8 kasus perkara pidana. Jadi kasus-kasus ini 4 kasusnya ternyata mengenai praktek tanpa izin, yang 4 lagi adalah dugaan kelalaian yang mengakibatkan cedera atau kematian. Yang bawah inilah sebetulnya malpraktek, yang 4 kasus mengenai praktek tanpa izin itu kan pelanggaran administratif. Kita mendingan kita nggak bicarakan itu, yang penting kita bahas yang di bawah ini tadi ya. Nah, mengapa dengan terjadi perkara ini dimasukkan perkara pidana? Logikanya sederhana sebetulnya. Pencari keadilan mesti lebih mudah mengajukan kasusnya ke perkara pidana karena pembuktian perkaranya dibebankan kepada JPU, dibantu oleh JPU, bukan pasien sendiri yang melakukannya, yang sudah dipersiapkan oleh penyidik. Namun ternyata pembuktian perkara pidana tetap relatif sulit sebagai akibat dari kewajiban pembuktian dengan tingkat kepastian beyond reasonable doubt, ya, sampai betul-betul tidak ada keraguan-raguan. Itu yang bikin menjadi penyebab barangkali mengapa perkara pidana pada perkara malpraktek sedikit. Atau memang tujuannya beda ya, barangkali tujuan pencari keadilan umumnya memang bukan menghukum pidana pelakunya, melainkan lebih ke arah pengembalian damage-nya, karena mereka mengalami damage dan damage itu ingin mereka peroleh kembali. Nah, paling mungkin tentu saja adalah melakukan masuk ke pilihan perkara perdata untuk meminta ganti rugi. Nah, pilihan lain adalah tentu saja penyelesaian sengketa alternatif, yaitu tidak melalui pengadilan, tetapi tetap meminta penyelesaian untuk memperoleh pengembalian damage tadi ya. Nah, kasus hukum perdata oleh karena itu jadi lebih banyak. Kalau lihat ini di putusan yang ada di dalam Mahkamah Agung, cukup banyak ya, ribuan ya. Dan kasus perdata yang diselesaikan secara ADR, sayangnya tidak ada datanya ya, karena tidak seluruh terlaporkan. Padahal kita ingin juga melihat lebih banyak ke perkara perdata dalam arti masuk litigasi ataukah lebih banyak yang ADR. Tapi ini ada data dari sumbernya dari ABH. Ini angka-angka ADR yang sebelah kiri itu yang dengan ganti rugi, ADR tanpa ganti rugi, yang paling kanan adalah litigasi. Terlihat sekali bahwa orang lebih banyak memilih ke arah yang non-litigasi, dan pilihannya bisa dua-dua itu sangat mungkin. Nah, bagaimana dengan MK-DKI? Jangan lupa bahwa MK-DKI tidak menyelesaikan masalah ya. Maksud saya tidak menyelesaikan sengketanya, tetapi MK-DKI memutus apakah para dokter yang disangkakan itu atau diadukan itu benar melakukan kesalahan atau tidak. Jadi keinginan itu bisa terlaksana atau orang akan mengadukan ke MK-DKI hanya sekedar ingin tahu benar nggak salah, atau ingin menghukum pelakunya dengan cara sanksi administratif misalnya. Maka mereka bisa maju ke MK-DKI dan ini ternyata cukup banyak peminatnya ya. Dari tahun 2006 sampai 2021, kira-kira 15 tahun itu 475 kasus sehingga kurang lebih 31,5 kasus per tahun. Jadi cukup banyak ya. Nah, perlu diingat bahwa di MK-DKI karena banyak dokternya di sana, maka saya menyebutnya positivity rate-nya itu atau mengatakan gini, kira-kira angkanya adalah sekitar 30%. Tapi sayangnya ini angka bukan angka resmi. Ini angka dari hasil ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di MK-DKI. Oke, ini analisis ahli hukumnya sebenarnya di zaman itu ya, tahun 2006 itu zaman Clinton jadi presiden, dia memerintahkan Hillary Clinton dan Barack Obama untuk melakukan penelitian. Praktis itu terjadi karena melakukan terjadinya suatu adverse outcome yang unexpected, tetapi ditambah dengan lack of empathy dari dokternya dan adanya keinginan dari para tenaga kesehatan tadi menyimpan informasi tadi ya, jadi withhold
of essential information. Ini mengakibatkan orang menjadi sebal barangkali gitu ya. Ini adalah masih dari ABH, melihat angka-angka ini cukup banyak dari jangan dilihat spesialisasinya karena ini sebetulnya hanya yang dilihat dan yang besar-besar saja, yang kecil-kecil tidak dilihat, dan itu angkanya menjadi hanya memperlihatkan bahwa inilah yang sering menjadi masalah ya. Bukan karena salah, tetapi ya itulah yang banyak memperoleh masalah di sana. Nah ini contoh adalah gugatannya. Bagaimana kita bisa memperbaiki bahwa gugatan yang sebelumnya segini banyak ini dalam jutaan rupiah, ternyata bisa realisasinya bisa mengecil, bisa sehingga hanya 0,6% misalnya. Dan penyelesaian masalah hukum tentu saja kita juga tahu bahwa di Indonesia tidak ada peradilan profesi, tidak ada imunitas pidana. Perkembangan hukum kesehatan RI tidak menawarkan paradigma ataupun tata cara penyelesaian yang baru. Terdapat tetapi peluang penyelesaian alternatif yang sudah dari dulu ada ya. Dan terdapat juga peluang menyelesaikan perkara pidana melalui keadilan restoratif. Ini baru muncul tahun 2019-2020, tetapi jangan lupa ini masih dasarnya adalah peraturan Kapolri dan peraturan kejaksaan, belum berupa undang-undang ya. Ini tentang perkapolrinya dapat dilakukan keadilan restoratif kalau bla 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 bla. Itu materialnya harus seperti ini, formilnya harus seperti ini gitu ya. Dan di peraturan kejaksaan juga diatur di sana bahwa penutupan perkara tadi demi kepentingan hukum adalah penyelesaian perkaranya sudah dilakukan di luar pengadilan dan seterusnya, ada aturan-aturannya, sehingga termasuk di dalamnya adalah syaratnya adalah kasus yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun dan kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta. Jadi agak sulit juga untuk kita pakai ya. Nah, bagaimana kita menanganinya di rumah sakit? Maka normalnya kita akan melakukan satu kasus, setiap kali kasus terjadi, maka ini akan dianalisis, kemudian kita nilai apakah ini bisa kita tangani atau enggak. Ini pada kasus pidana, dan pada kasus perdata tentu berbeda. Di sini dia akan lebih banyak ke arah menilai bisakah ini maju ke pengadilan atau tidak. Kalau maju pengadilan dia harus masuk, atau kalau dia kalau harus masuk ke pengadilan dan kita lihat ternyata kemungkinannya ada kalah, maka lebih baik kita nggak masuk pengadilan, tetapi menyelesaikannya di luar pengadilan. Dan saya kira itu yang sudah sering kita bahas bersama-sama. Nah, apa tanggung jawab rumah sakit kalau gitu kemudian? Sekarang biasanya kita akan berbicara begitu karena kita ini para dokternya, pelaksananya. Nah, biasanya di dalam undang-undang rumah sakit sudah terlihat apa yang harus dikerjakan oleh rumah sakit. Rumah sakit wajib melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Jelas ya. Meskipun kita bisa tahu bahwa ada kemungkinan rumah sakit dan tenaga kesehatannya itu melakukan kesepakatan bahwa ada pembagian tanggung jawab. Nanti silakan dibahas. Kemudian bantuan hukumnya apa? Rumah sakit memiliki prosedur penanganan kejadian. Rumah sakit menyediakan forum untuk pembahasan. Rumah sakit berada pada satu pihak dengan SDM kesehatannya rumah sakit tadi, memberi akses pada seluruh informasi dan dokumen yang dibutuhkan. Bila perlu menyediakan advokat atau penasihat hukum, atau memberi pengayoman, konsultasi psikologis dan sebagainya. Ini yang diberikan oleh rumah sakit sebagai upaya bentuk-bentuk bantuan hukumnya. Selain bantuan hukum, apalagi mungkin dia bisa menyiapkan asuransi, membayar premi untuk asuransi indemnity-nya, rumah sakit bisa membayar, atau macam-macam yang bisa dilakukan, atau self-insure, jadi risk-nya ditanggung sendiri bersama di rumah sakit itu. Rumah sakit menyiapkan dana khusus untuk itu, dananya itu bisa dana amanah yang bisa merupakan bagian gabungan dari iuran dari berbagai para stakeholder-nya, atau cara yang lain, terserah bisa dilakukan cara yang mana, tetapi yang penting adalah pada waktu terjadi suatu kasus, tidak hanya advokasi hukum yang diperlukan oleh para orang yang terlibat, tetapi juga uang, dana untuk bisa menyelesaikan kasus tadi. Nah, kemudian salah satu yang biasanya dicari adalah saksi ahli.
Saksi ahli ini biasanya merepresentasikan peer group-nya, sehingga dia harus memiliki keahlian yang sesuai, pernah melakukan praktik dan tahu tentang prosedur yang benar, dan mereka ini harus bisa netral dan terlihat netral dan tidak ada konflik kepentingan dengan mereka. Inilah kemudian yang bisa memberikan keterangan ahli sedemikian rupa sehingga ini bisa digunakan oleh pengadilan. Prof. Herkutanto nanti akan melanjutkan tentang ini ya. Cara menunjuk saksi ahli pada malpraktek bisa macam-macam. Ini yang dulu disepakati antara Polda dengan ID, yaitu bahwa dapat memintanya dari organisasi profesi yang bersangkutan atau melalui institusi pendidikan profesi tersebut. Boleh lebih dari satu dan bisa juga kalau terjadi perbedaan bisa dihadirkan ahli ketiga atau bisa cross exam kalau di Indonesia dimungkinkan. Nah, yang lebih penting lagi adalah mestinya kita memiliki satu dewan yang mereview pernyataan-pernyataan para ahli tersebut sehingga ahli-ahli ini betul-betul bisa kita andalkan, bisa memberikan keterangan yang benar. Secara umum itu yang bisa saya sampaikan, tetapi akhirnya adalah, kata akhirnya yang kita bisa pelajari adalah cukup banyak kesalahan yang dilakukan oleh nakes dan fasiankes, tetapi hanya sebagian yang diketahui pasien, dan pasien yang menuntut lebih sedikit lagi dari itu ya. Sikap nakes yang penting adalah mencegah terjadinya preventable adverse event. Dan dugaan malpraktik medis memang mudah muncul akibat ketidaktahuan masyarakat pada umumnya tentang ilmu kedokteran. Sehingga penuntutan oleh masyarakat adalah hak mereka, sedangkan hak dokter adalah pembelaan dan proses hukum yang adil, terutama ini sebetulnya, dan nanti juga akan dibahas oleh Prof. Herkutanto tentang causalship tadi, bagaimana pembelaan yang baik tadi. Nah, yang sebelah kanan ini tidak usah kita baca ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.